إلى أن قال فأما التوحيد فهو الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة ولكن بعض علوم المكاشفات يتعلق بالأعمال بواسطة الأحوال ولا يسمى علم المعاملة إلا به فإذا لا يتعرض إلا للقدر الذي يتعلق بعلم المعاملة وإلا فالتوحيد هو البحر الخضر الذي لا ساحل له فنقول التوحيد أربع مراتب وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر ونمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوزي واللوزي في قشرته العليا فإن له قشرين وله لب ولللب دهن وهو لب اللب فالمرتبة الأولى من التوحيد أن يقول الإنسان باللسان لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين والمرتبة الثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام والمرتبة الثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكنه يراها على كثرتها صادرة من الواحد القهار والمرتبة الرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدا وهو مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالواحد كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فاني عن رؤية نفسه. Al-Imam Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Al-Habasan bin Ibn Al-Habib Abdullah bin Habib Al-Haddad berkata, maka adapun tauhid yang mana dalam zikir pertama dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah ungkapan kalimat tauhid. Sedangkan tauhid sendiri itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama daripada kalimat tauhid atau dari tauhid itu sendiri yang artinya mengesahkan Allah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan pertama daripada tauhid yaitu seseorang mengatakan dengan lisannya ucapan zikir la ilaha illallah, dia mengatakan dengan lisannya tiada Tuhan selain Allah, namun hatinya masih banyak lalai. Lisan yang berucap tidak bersambung dengan hatinya. Maka ini adalah tingkatan pertama daripada tauhid. Lisannya banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya di pasar. Maka ini adalah tingkatan yang pertama. Hatinya kemana-mana, padahal lisannya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini adalah tingkatan pertama daripada tauhid. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ketika diucapkan oleh lisan, maka hati pun ikut mempercayai apa yang diucapkan oleh lisan tersebut. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, di dalam hatinya dia benar-benar beriman bahwasanya memang benar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Hatinya merespon dengan positif ucapan tersebut. Tidak ada ciri-ciri kemunafikan. Adapun orang munafik, dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, akan tetapi hatinya dia tidak percaya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kedua, lisannya mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya pun percaya bahwasanya benar tiada Tuhan selain Allah. Dan ini tingkatan kedua adalah yang banyak pada kalangan umat kaum muslimin pada umumnya. Jadi hatinya memang mempercayai, lisan yang berucap la ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah. Dia beriman, ya, dan cukup dengan itu ya, mengantarkan seseorang ya, dalam keadaan ya, masuk Islam, ya, masuk Islam. Ya. Kemudian ditambah dengan ya, Muhammadur Rasulullah. Dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Maka dengan itu dia resmi ya, menjadi orang Islam, ya, orang Islam. Kemudian tingkatan yang ketiga, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini bahwasanya memang benar tiada Tuhan selain Allah. Dia melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan karena memang dia meyakini ya, tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya itu saja, akan tapi makna la ilaha illallah benar-benar dia resapi di dalam hati dan pikirannya. Apa la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada sesuatu kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia meresapi betul makna tersebut, sehingga di dalam bertafakurnya, di dalam merenungnya dirinya ya, ketika mendapatkan segala hal yang menimpa kepada dirinya, dia akan mengatakan ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat dia bisa beribadah, dia bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Dia mengatakan ini bukan karena saya, ini memang karena Allah yang mentakdirkan saya. Karena Allah yang mentakdirkan saya. Itu berarti dia benar-benar meresapi makna daripada la ilaha illallah. Ketika ada seseorang yang mengganggu dirinya, menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, yang dia lihat bukan orang itu, akan tapi ini jangan-jangan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah merasa susah ketika banyak orang yang menyakiti dirinya, ketika banyak orang yang menzalimi dirinya. Tidak merasa susah. Kenapa? Ini jangan-jangan pesan dari Allah. Ya mungkin ada yang lalai dari saya daripada ibadah-ibadahku. Ya mungkin saya ada terjerumus dalam dosa yang saya tidak tahu itu, yang mungkin tidak sengaja. Ini mungkin Allah kirimkan orang ya, kemudian menyakiti saya. Nah, jadi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Allah ya. Karena sistem sunnatullah ya, ketika Allah bercakap-cakap dengan hambanya ya, itu tidak ya, seperti hanya kita bercakap-cakap dengan manusia lainnya ya, bisa pakai telepon ya, bisa pakai SMS, WA ya. Seorang hamba dengan Tuhannya tidak main WhatsApp ya, tapi Allah, cara berkomunikasinya Allah, bermuamalahnya Allah dengan hambanya ya, Allah berikan tanda-tanda di situ. Allah kirimkan orang mungkin menjadi peringatan baginya ya. Allah kirimkan dia, Allah kirimkan fulan bin fulan ya. Dan itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya, kalau tidak salah Imam Fudail bin Iyad ya, aku ini kalau bermaksiat ya, dampaknya itu langsung nyata. Kenapa? Karena kendaraan kudaku ini tiba-tiba langsung menjadi memberontak ketika ditunggangi. Jangan-jangan ini karena sebab dosaku ini ya, yang mungkin tidak aku sadari ya. Ini peringatan dari Allah nih ya. Dia tidak memaki-maki kudanya ya, dia tidak memaki-maki orang lain ya. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah itu semua berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia benar-benar meresapi makna la ilaha illallah, sehingga dia melihat ya, dalam banyak hal, dalam urusan banyak hal,
dia menyaksikan itu adalah semuanya berasal dari Allah. Sehingga kenapa kita harus susah? Ya, kenapa kita harus sedih? Kalau itu semua memang pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah diingatkan. Ya, alhamdulillah sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang parah ini kalau sudah banyak salahnya tidak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, Allah biarkan terus dia dalam kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Allah kasih semua permintaan-permintaannya. Cita-citanya Allah sampaikan seakan-akan gampang sekali. Ya. Padahal dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah menegurnya sama sekali. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ketika ajal menjemput, ternyata catatan amal buruknya begitu banyak. Ya. Allah tidak menegur sama sekali kepada hamba tersebut. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ya, namanya istidraj. Ya. Itu bukan nikmat. Ya, itu bukan nikmat. Ya. Allah biarkan dia berada tenggelam di dalam kenikmatan, ya, sehingga Allah tidak menegurnya ketika dia berbuat kesalahan. Rasulullah SAW pernah dahulu ingin melamar seorang wanita. Kemudian datang kepada orang tua wanita tersebut. Rasulullah ingin menikahi putrinya. Kemudian tanya-tanya, ya bagaimana putrimu? Dijawab sama orang tuanya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disebutkan sifat-sifat daripada putrinya. Bahkan ditambahkan kata orang tua tersebut, ketahuilah wahai Rasulullah bahwasanya putriku ini tidak pernah sakit sama sekali seumur hidupnya. Sampai sekarang tidak pernah sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu di dalam dirinya tidak ada kebaikan, maka dari itu aku tidak jadi nikah. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah dapat musibah nih. Ya, takutnya tidak pernah ditegur sama Allah. Ya, takutnya tidak pernah ditegur sama Allah. Akhirnya Rasulullah mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita tersebut. Ya, kenapa tidak pernah sakit sama sekali? Ya, takutnya orang ini tidak pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan tertimpa musibah, ya, dia selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tauhidnya orang-orang yang berada dalam tingkatan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang nomor 4, ini yang paling atas. Ini yang paling atas. Alla yara fil wujud illa wahidan. Ya, dia tidak menyaksikan apapun yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyaksikan hujan, oh ini Allah nih. Ya, menyaksikan angin kencang, ini Allah, ini yang mengatur semua. Ya, ketika mendung, ini Allah. Ya, ketika musim dingin, ini Allah ini. Musim panas, ini Allah. Ya, musim banyak yang tertimpa penyakit, ini Allah. Dalam keadaan nikmat ataupun susah, ini semua berasal dari Allah. Semuanya yang dia saksikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar lenyap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan oleh istilah orang-orang sufi, dinamakan dengan al-fana, maqamul fana. Ya, sudah benar-benar lenyap di dunia ini. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya ada kekuasaan Allah. Semuanya ini sudah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika ada misalkan salah seorang menzalimi dirinya dengan perbuatan yang sangat kasar misalkan, sangat zalim, maka orang tersebut yang mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga hatinya tidak pernah susah, tidak pernah khawatir. Dan mereka inilah para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ya, dalam hati mereka, dan juga mereka tidaklah pernah bersedih. Ya, kenapa? Karena betul-betul meresapi, mentafakuri makna daripada la ilaha illallah. Ya, akan tapi dengan metode-metode yang benar. Jangan sampai ngaku-ngaku, saya ini benar-benar meresapi kalimat la ilaha illallah, sampai dia tidak sholat. Ya, waktunya sholat ini sudah la ilaha illallah saja. Dia benar-benar, saya ini sudah tenggelam, saya sudah lenyap ya, di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, ini namanya ngaku-ngaku. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana? Ya sudah, yang biasa-biasa saja sudah. Yang penting selamat. Ya, tidak usah terlalu gawat. Ya, tidak usah terlalu gawat. Allah a'lam.